Kalbe itu memang pada saat kita memutuskan menjadi first mover masuk ke sustainability reporting, kami sudah lebih dulu punya pilar keberlanjutan yang jumlahnya ada 9. Apa tuh? Yaitu erat dan sehat. Total hurufnya ada 9 betul ya. Dan itu berkaitan dengan KRB. Iya, ada sehatnya. Singkat cerita, pilar sehat adalah pilar-pilar keberlanjutan di mana program-programnya fokus menyasar pemangku kepentingan eksternal. Kayak tadi itu ya, masyarakat desa, penderita penyakit dan lain-lain ya, komunitas penyintas kanker dan lain-lain. Itu di pilar sehat lah ya. Ya. Kalau mau lihat program nanti ada di Sustainability Report ya, lebih lengkap. Nah, harus di-download yang terbaru. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Leaders Talk Sustainable. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Abi Nisaka. Boleh applause dulu teman-teman. Ya, Pak Abi Nisaka ini merupakan Head Corporate Sustainability dari PT Kalbe Pharma Tbk. Makasih banyak Pak Abi untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Ya. Senang banget kita bisa sharing hari ini, Pak. Siap. Ya. Oke, yang pertama Pak Abi, ini mungkin pertanyaannya agak sedikit personal ya. Kita tahu bahwa di industri kesehatan mungkin sama yang menjadi konsep dari Kalbe, sustainability ini menjadi salah satu tren yang sangat penting untuk diadopsi bagi perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan. Nah, kalau boleh tahu Pak Abi sendiri berinteraksi dengan sustainability ini perjalanannya seperti apa dan juga journey Kalbe tentunya. Iya. Boleh diceritakan Pak Abi? Baik Mas Unggul. Ya, jadi sebenarnya saya mengawali pekerjaan di Kalbe Pharma, sebuah perusahaan kesehatan nasional sebagai corporate planning sebenarnya. Oh, ya, jadi masuk dulu ya, corporate planning ya. Jadi mengurusi semua data dari seluruh mata rantainya ke Kalbe ya, sehingga itu akan menjadi data-data itu akan digunakan untuk mengambil keputusan tentunya ya, bagi top management. Nah, kami mengamati perkembangan sustainability pada tahun-tahun kisaran mungkin 2014, 2015 ya mulai gitu ya. Jadi mulai ada referensi dari internasional yang kita kenal mungkin MDG, Millennium Development Goals ya, lalu Pak Abi mulai dari situ ya. Dari situ ya. Okay. Dan Kalbe Pharma sebagai perusahaan kesehatan yang TBK memang pada tahun 2018 itu kami belum termasuk yang wajib melaporkan, ya, membuat sustainability report itu belum wajib sebenarnya. Ya, yang diwajibkan itu melalui POJK 51 tahun 2017 adalah diutamakan dulu untuk perusahaan-perusahaan keuangan. Ya, nah, yang non keuangan ini TBK sebenarnya masih tahun 2020 sebenarnya. Namun kabar baiknya adalah top manajemen Kalbe itu berkomitmen sebelum kita wajib, kenapa nggak kita latihan dulu nih? Bikin sustainability report sebagai yang masuk pertama kali ya, first mover. Oh, jadi semangatnya menjadi first mover ya di situ. Ya, sehingga pada tahun 2018 untuk pertama kali sustainability report Kalbe itu terbit. Posisi saya waktu itu sebagai corporate planning. Jadi saya menyumbang data untuk disajikan di dalam lagi kata. Nah, oleh karena itu perkembangan selanjutnya pada tahun 2019 saya benar-benar bergabung di corporate sustainability, sehingga berkembang terus untuk tidak hanya menyiapkan laporannya gitu ya, tapi mulai mengadopsi lebih banyak lagi sustainability development goals yang diterapkan di Kalbe, kebijakan-kebijakan itu ya, lalu turun ke ke program-program yang dijalankan. Jadi memang seiring dengan perjalanan Kalbe memang seperti itu. Jadi sudah mulai concern ya dengan dunia sustainability, dengan hal yang mungkin terlihat kecil, tapi ada perubahan itu yang saya lihat, perubahan nama departemen. Ya, jadi departemen CSR sudah dimiliki lama, sejak 2010 sudah ada itu. Namun mulai 2018 diganti namanya. Jadi departemen corporate sustainability, dan bahkan di tahun 2023 malah meningkat menjadi divisi gitu ya, divisi corporate sustainability. Tapi concernnya semakin menguat ya Pak ya? Betul, ya concernnya semakin menguat. Menarik dari apa yang tadi disampaikan Pak Abi, berangkat dari corporate planning tentu melihat perusahaan secara utuh ya. Betul. Berkesempatan melihat perusahaan secara corporate wide, dan sustainability menjadi bagian yang concerning awal Kalbe, bahkan menjadi first mover untuk industri kesehatan. Dan tadi semakin kesini semakin menguat posisinya.
Betul sekali. ditunjukkan dengan komitmen top leader manajemen terkait dengan hal itu. Nah, yang menarik dari Kalbe, salah satu isu yang pengen kita diskusikan hari ini adalah soal creating shared value, Pak. Oke. Kita tahu bahwa konsep ini menjadi satu kerangka kerja baru ya, Pak, dalam implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk memastikan dampak sosial dan juga dampak terhadap perusahaan itu berjalan hand in hand. Yes, betul. Kenapa Kalbe memilih pendekatan ini juga dan contoh-contoh konkret yang dilakukan seperti apa sih Pak Abis? Betul. Jadi begini, Mas Unggul. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan, program-program dijalankan, itu kita di Kalbe itu sebenarnya melakukan sebuah pemetaan, di mana tanpa kita sadari ya, yang dilakukan itu sebenarnya sudah ada beberapa yang masuk kategori CSV. Nah, jadi seiring dengan juga peningkatan pemahaman kami mengenai konsep CSV itu sendiri, jadi kan memang di dunia sustainability ini terus berkembang ya sampai sekarang gitu ya. Kita dikenalkan dengan banyak istilah baru ya, approach atau pendekatan-pendekatan baru, referensi yang baru, jadi ya, termasuk CSV ini gitu. Kita mengenal awalnya itu CSR yang bersifat mungkin lebih banyak donasi, Charitatif ya. charity, ya betul, karitatif, betul. Dan itu memang dampak bagi bisnis tentu ada. Nah, dalam jangka panjang itu akan membantu perusahaan dalam mencapai reputasi yang baik tentunya ya, kepercayaan pemangku kepentingan dan lain-lain. Namun CSV yang kami pelajari itu memang rupanya CSV itu sebenarnya adalah prinsip dasarnya adalah kita berkontribusi bagi masyarakat dan pada saat bersamaan juga bisa mencapai sasaran bisnis. Jadi contribute to community, but at the same time to meet the business objectives. Itu yang kita pelajari. Berarti memang adalah bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan itu mengutilisasi sumber dayanya secara maksimal untuk mengatasi masalah sosial dengan yang dia miliki. Jadi dengan semua tadi resource yang dia miliki. Sehingga konsep CSV itu lalu kita lakukan pemetaan terhadap seluruh lini bisnisnya Kalbe Group. Ya. Kalbe Group ini memiliki 12 strategic business unit yang menandakan keragaman sebanyak 12 karakteristik bisnis yang sebenarnya berbeda-beda. Jadi nggak hanya dengan obat resep. Kalbe itu ada obat resep, ada obat bebas, ada nutrisi, ada biofarmaceutical gitu ya, ada juga distribution logistik, ada alat kesehatan seperti itu. Oleh karena itu Kalbe melihatnya pertama-tama seperti ini. Jadi kita familiar ya dengan aspek-aspek sekarang kita kenal dengan aspek ESG untuk sustainability karena itu adalah bagian dari cara pandang investor terhadap pelaksanaan sustainability. Nah, kita tentukan dulu Kalbe itu sebenarnya aspek mana ya? Paling material. Ya. Jadi semuanya penting, apalagi Kalbe ada di industri healthcare, kesehatan yang sangat highly regulated. Jadi governance is not. Dan yang kedua itu sosial, kita lihat. Baru yang ketiga lingkungan. Kenapa? Nah, karena bisnisnya Kalbe pertama memang diregulasi sangat tinggi, sangat ketat, dan juga nafas perusahaan kesehatan itu secara umum memang sudah berada di jalur sosial karena visi misinya memang sudah ke arah sana. Jadi misinya. Jadi pendirian perusahaan pun sudah memang by purpose itu ya. By purpose ya itu kata yang tepat. Jadi by purpose memang untuk meningkatkan kesehatan manusia dan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. Itu memang yang menjadi misi. Oleh karena itu kami menyadari fokus kita memang bisnisnya ini adalah untuk untuk pemenuhan aspek sosial dari CSV. Dan ini bagian dari layanan publik. Betul. Ya, tema yang menjadi tema dari sustainability kita itu memang sudah beberapa tahun terakhir ini adalah access to healthcare. Jadi akses layanan kesehatan. Kalbe itu berkomitmen untuk memberikan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya akses layanan kesehatan, apakah itu produk dan layanan ya, termasuk di luar produk obat-obatan juga ya, alat pengujian, diagnostik seperti itu juga termasuk. Jadi memang ada pendekatan ya, ada beberapa pendekatan yang kita lakukan untuk CSV. Pertama nih dari sisi kita kategorikan bisnis to sosial, pendekatan pertama. Dari awal produk itu didevelop, dikembangkan ya oleh teman-teman yang memang expert di bidang business development, R&D. Itu memang Kalbe itu dengan sengaja gitu ya, dengan sengaja
mencipta atau mendesain produk yang memang digunakan untuk kesehatan masyarakat luas. Penyakit-penyakit yang sudah puluhan tahun ini banyak diderita oleh kondisi masyarakat Indonesia yang mungkin membutuhkan kontribusi Kalbe juga dong untuk turut menangani gitu ya. Ya, sehingga timbul ada obat generik, obat generik yang tentu bisa didapatkan oleh masyarakat dengan skema jaminan kesehatan, jaminan kesehatan nasional begitu ya. Lalu alat tes kesehatan yang nyaman digunakan dan bisa menjangkau sampai ke tingkat puskesmas nih untuk penyakit tuberkulosis, TBC. Juga untuk human papilloma virus (HPV) untuk kaum wanita ya, mencegah kanker serviks ya untuk itu. Jadi ada tesnya seperti itu. Obat kanker juga seperti itu sebenarnya. Mulai diproduksi lokal ya untuk kanker paru. Oh, diproduksi lokal ya, Pak? Produksi lokal. Ya, mulai diproduksi lokal. Jadi mulai alih teknologi dari prinsipalnya ya, dari negara lain seperti itu. Lalu ada juga FSA. FSA itu untuk treatment sakit ginjal dan lain-lain. Jadi semuanya seperti itu, penyakit-penyakit yang degeneratif ya termasuk itu yang banyak diderita masyarakat Indonesia. Iya. Itulah misi sosialnya gitu. Jadi itu yang CSV, yang pendekatan yang kita istilahkan dengan pendekatan bisnis to sosial. Dari awal sudah disasar untuk memenuhi kebutuhan sosial dan permasalahan sosial tentunya. Siapa Abi? Menarik sekali tadi yang sudah disampaikan ya. Karena CSV ini juga ingin memastikan adanya direct impact to business. Nah, dalam pandangan Pak Abi, direct impact to business ini bisa terwujud nggak Pak Abi selama menjalankan program CSV di Kalbe? Betul. Jadi untuk bisa memberikan dampak ke bisnis secara langsung, itu memang semua inisiatif atau program itu memang harus digabungkan ya, digabungkan antara awareness masyarakat terhadap penanggulangan penyakit tersebut. Dan juga sekaligus dengan awareness dari produk dan apa yang bisa kita kontribusikan. Betul. Jadi memang harus didapat pemahaman seperti itu secara bersamaan. Sehingga memang kita memastikan bahwa pada saat kami memberikan edukasi kepada masyarakat ya mengenai pentingnya penjagaan pemeliharaan kesehatan, dan kalau memang kita memberikan edukasi kepada masyarakat yang mohon maaf sudah jadi penderita sebuah penyakit tertentu gitu ya, itu memang itu spesifik untuk penyembuhan itu apa yang mesti mereka concern. Nah, pada saat itulah awareness terhadap sebuah produk yang sesuai itu juga harus masuk pada saat bersamaan. Dan kita juga paparkan bagaimana bahwa masyarakat itu bisa dengan mudah mengakses produk dan kesehatan tersebut, produk dan layanan kesehatan tersebut. Seperti itu caranya. Jadi memang kembali ke konsep CSV awal. Jadi pada saat bersamaan kita berkontribusi pada kebutuhan kesehatan, saat ini masalah sosialnya dan saat ini kesehatan ya, karena Kalbe di kesehatan, dan juga pada saat yang bersamaan tadi yang harus memenuhi objektif dari bisnis. Dan itu bisa terpenuhi dengan beberapa hasil yang menunjukkan hasil yang positif ya Pak. Betul ya. Oke, kalau cara parameter pengukurannya, kemudian bagaimana Pak Albi dan tim ya, Pak Albi dalam hal ini sebagai head corporate sustainability memastikan itu berdampak secara positif terhadap stakeholder, masyarakat, dan juga perusahaan. Kira-kira yang dilakukan seperti apa Pak Albi untuk memastikan itu? Betul. Ini pertanyaan menarik sekali karena jawabannya juga lumayan banyak. Macam-macam. Jadi ada beberapa aja gitu. Ada beberapa sudut pandang. Jadi pertama mungkin yang dari faktor eksternal dulu ya. Jadi dari Kementerian Perindustrian, Kemenperin itu bagi perusahaan bagi perusahaan kesehatan. Itu kan memang gini, perusahaan kesehatan itu kan ada yang kita kenal dengan nama e-katalog ya. Itu adalah jalur untuk berhubungan dengan layanan kesehatannya milik pemerintah gitu ya. Semua produk-produk kesehatan dari semua perusahaan memang masuk di katalog itu, memang harus melalui itu. Nah, untuk bisa mendapatkan posisi yang baik di katalog itu, untuk misalnya pengadaan atau tender gitu ya, itu harus memiliki nilai TKDN perusahaan yang baik juga. TKDN perusahaan itu punya nama lain, namanya BMP, bobot manfaat perusahaan. Nah, bobot manfaat perusahaan itu dicapai dari salah satunya nilai CSR-nya. Jadi kalau semakin tinggi sebuah perusahaan kesehatan itu memberikan donasi engagement ke masyarakat yang dibuktikan dengan data-data yang valid, dan bahkan ada pihak ketiga dari yang diukur validitasnya,
itu akan mendapatkan sertifikat BMP. Nah, itu nanti akan memperbaiki posisinya. Jadi, salah satunya skor BMP tadi itu juga salah satu ukuran keberhasilan. Kita udah berkontribusi cukup banyak belum untuk kesehatan masyarakat, diukur dari nilai CSR. Itu satu. Ya, sebenarnya sih masih ada unsur lain ya, seperti after sales service dan lain-lain. Yang kedua, juga pengukuran yang mungkin lebih sifatnya lebih di ujung nih ya, bukan di proses tapi lebih di hasil. Kita juga perlu memperhatikan ESG rating dari beberapa ESG rating agency yang mungkin cukup atau prominent gitu ya, yang mungkin jadi referensi rujukan ya bagi para investor ya. Seperti itu. Jadi hal-hal yang mungkin masih perlu diperbaiki dari ESG rating itu juga harus jadi perhatian kita nih untuk kita perbaiki ya. Biasanya mereka menyoroti berbagai hal. Komitmen sama lingkungan hidup, komitmen sama akses to healthcare itu sendiri gitu ya. Karena mereka mengukur rating itu berdasarkan industri spesifik gitu ya. Jadi memang harus, dan itu sangat transparan ya Pak. Sehingga parameter-parameter tadi cukup membantu ya Pak Bi untuk menata setiap tahapan journey dari Kalbe terkait dengan sustainability. Tapi kita juga nggak boleh lupa ada pengukuran yang kita harus lakukan secara internal. Ya, misalnya program-program yang berkaitan dengan community development seperti itu. Kita ukur dengan SROI, Social Return on Investment, gitu kan ya. Kan berapapun investasi yang kita tanamkan untuk program masyarakat, itu harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat, dan itu memang harus terjemahkan menjadi numbers ya, menjadi value, menjadi angka, dan itu pendekatan itu kita pakai sebagai pengukuran. Lebih ke dalam lagi, jangan lupa juga penting nih employee engagement. Ini baru mau saya tanyakan. Oh iya, lanjut Pak. Jadi memang sustainability dilihat oleh Kalbe itu secara luas ya, dari mulai luar dalam. Iya, pemangku kepentingan luar. Yang tadi saya sebutkan untuk 3 tolok ukur tadi dan 1 tolok ukur untuk ke dalam. Berapa karyawan Kalbe Pak? Ya, kira-kira total. In total 16.700 karyawan. 16.700 karyawan itu terekspos semua terhadap beberapa inisiatif. Iya, betul. Dan itu tadi ya, kami lakukan pemetaan, dan sebenarnya tanpa kita melakukan sebuah job baru atau apa namanya job description yang baru, sebenarnya banyak pekerjaan yang align yang sudah align dengan ESG. Jadi sebenarnya banyak posisi dan banyak pekerjaan di Kalbe itu dalam organisasi memang sudah berkontribusi pada ESG dan pada CSP begitu. Menarik yang tadi disampaikan Pak Abi. Kalau tadi bicara soal employee engagement Pak. Nah, bagaimana Pak Abi juga mulai melakukan internalisasi Pak, nilai-nilai berkaitan dengan sustainability. Saya yakin Kalbe punya pilar-pilar utama ya Pak, untuk bisa mengkampanyekan itu baik di luar maupun di dalam. Secara spesifik di dalam yang itu kaitannya dengan corporate culture seperti apa sih Pak Abi? Betul. Challenge-nya. Jadi culture-nya bukan culture bahasa anak sekarang ya. Benar, corporate culture. Jadi gini, pertama ya, Kalbe itu memang pada saat kita memutuskan menjadi first mover masuk ke sustainability reporting, kami sudah lebih dulu punya pilar keberlanjutan yang jumlahnya ada 9. Apa tuh Pak? Yaitu erat dan sehat. Total hurufnya ada 9 betul ya. Dan itu berkaitan dengan Kalbe. Iya. Asal ada sehatnya. Singkat cerita, pilar sehat adalah pilar-pilar keberlanjutan di mana program-programnya fokus menyasar pemangku kepentingan eksternal. Kayak tadi itu ya, masyarakat desa, masyarakat penderita penyakit dan lain-lain, ya, komunitas penyintas kanker dan lain-lain. Itu di pilar sehat lah itu. Ya. Kalau mau lihat programnya nanti ada di Sustainability Report, lebih lengkap. Harus di-download yang terbaru. Sudah tersedia di website. Karena kami sudah wajib lapor aja ya. Nah, yang kedua tadi yang dimaksud adalah pilar internal. Yang kalau disingkat tuh erat. Ya. Jadi ada etos, raga, asa, dan tindak. Kita pun punya terjemahan bahasa Inggrisnya yang kalau disingkat tetap jadi erat. Karena kenapa? Kalbe juga beroperasi di 10 negara di luar Indonesia. Jadi semua pilar dan semua konsep, framework ini semua harus bisa dipahami oleh seluruh suku bangsa dan bangsa yang memang nggak hanya orang Indonesia soalnya yang jadi insan Kalbe gitu ya, dari 16.700 tadi. Oke, jadi untuk pilar erat sendiri, key performance indicator yang utama tentu adalah employee engagement. Kita percaya, Kalbe ini percaya bahwa sustainability itu salah satu modalnya adalah keterikatan karyawan yang kuat. Tanpa insan Kalbe yang terikat satu sama lain, itu kan kita nggak bisa memberikan output dan memberikan kontribusi deliver kepada masyarakat. Jadi nanti
Kalau eratnya nggak berhasil, maka pilar sehatnya akan terganggu. Begitu. Jadi kalau di dalam nggak solid, deliver Betul ke sekali. masyarakat juga pasti nggak Betul. optimal. Nah, jadi turun ke tingkat inisiatif dan program, maka pilar erat itu macam-macam program dibuat. Jadi ada program untuk kecintaan terhadap NKRI. Jadi kalau itu misalnya bikin misalnya 17-an itu udah tradisi pesta rakyat itu di semua kantor pusat maupun di kantor cabang. Iya. Lalu ada insan Kalbe bergerak. Jadi setahun sekali kita bikin program CSR yang besar. Gitu. Kita lakukan fundraising di karyawan, lalu kita bikin program dengan tema yang berbeda-beda. Tahun lalu pengentasan stunting. Tentu related dengan kesehatan. Lalu ada lagi program ini, kompetisi olahraga internal karyawan gitu ya, seperti itu. Nah, itu semua. Oh, ada satu lagi program untuk menginisiasi value. Nilai-nilai perusahaan itu kita bikin event untuk menginisiasi value kita yang ada 5 Pancasrada. Itu semua bagaimana mengukurnya, gitu kan ya? Iya, betul. Nah, jadi memang kalau KLB per 2 tahun sekali kita melakukan pengukuran Employee Engagement Index seperti itu. Jadi semua diberikan kuesioner dan diberikan kebebasan untuk mengutarakan ini masukannya. Dan KLB itu juga sangat peka dan serius dalam menggarap pilar erat ini dengan dibentuk satu departemen khusus di divisi HRD namanya Culture and Engagement. Memang departemen aja udah seperti itu. Jadi di setiap ruangan tuh ada kayak QR code gitu ya. QR code itu orang bisa ngasih masukan untuk apapun gitu. Jadi dari masukan itu kita dapat input dari karyawan secara langsung. Ada tuh mulai masuk suara yang memang kenapa ya di tempat di kantor saya kok belum ada parkir buat ibu hamil, buat disable, belum ada ramp buat kursi roda. Jadi itu akhirnya kita lengkapi dari suara dari karyawan. Itu kita dapat seperti secara partisipatif tentu ya Pak. Iya. KLB juga semakin memperluas sih komitmen kita pada DEI ya. Diversity, equity, dan inclusivity. Salah satunya kita bikin pelatihan bahasa isyarat untuk karyawan yang existing ada di kantor. Gunanya apa? Supaya kita lebih siap menerima karyawan dari teman-teman disabilitas. Betul. Kita bisa lebih welcoming, dia merasa di welcome juga. Di sisi lain, infrastrukturnya juga disiapkan untuk mereka. Gitu. Kita siapkan job-job apa yang sesuai dengan Dan sekarang sudah ada yang existing itu Pak. Sudah. Dan tidak ada persoalannya berarti. Tidak ada persoalan berarti ya. Jadi infrastruktur disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Sampai kita pikirkan job-job tertentu mungkin tetap harus ada di lantai dasar. Jadi jangan ke atas misalnya kayak begitu. Ya, lalu mungkin kelengkapan toiletnya, rampnya kita pikirkan juga, dan tadi ya bahasa isyarat. Jadi itu komitmen dan beberapa program khusus untuk employee engagement. Udah sampai Z nih dijelaskan. Baik itu internal maupun eksternal. Lalu mungkin saya sedikit nyenggol soal leadership Pak. Karena menggerakkan di internal dan eksternal ini pasti membutuhkan satu kapabilitas pemimpinan dari sisi Pak Abi untuk sustainability tentunya. Dan apa sih Pak tips yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain untuk menginternalisasi sustainability ini ke dalam perusahaan itu yang penting menurut Pak Abi apa aja sih Pak? Baik. Selama perjalanan sekian tahun ini. Jadi memang kalau untuk sustainability leadership ya, sebenarnya kalau dari pengalaman kami di KLB, itu yang paling pertama itu bikin dulu justru tata kelola keberlanjutannya dulu. Jadi kelembagaannya dulu. Kelihatan itu yang paling penting ya. Jadi memang dari awal pendirian corporate sustainability sebagai sebuah divisi tersendiri itu sudah dibikin perangkat manajemen sistemnya. Jadi dari mulai policy-nya harus ada, framework-nya harus ada gitu ya, harus ada. Dan bahkan sampai ke mungkin belum sampai bikin komite keberlanjutan sih, tapi ada director level ya, direktur yang memang ditunjuk untuk in charge sustainability. Sehingga top level manajemennya ada ya Pak? Harus ada komitmen dari top manajemen. Itu kunci pertama. Nah, lalu faktor kedua tadi, pentingnya komunikasi yang mudah dicerna dan dipahami oleh seluruh insan KLB yang disebut tadi. Makanya bikin pilarnya
yang mudah Erat sih. dikomunikasikan, gampang kan? Nah, jadi kita melakukan sosialisasi secara intens itu juga mudah dicerna dan dipahami. Dan yang ketiga adalah mendeploymentnya, turunannya nih. Jadi kita menunjuk lah ya, kita meminta pimpinan dari unit-unit bisnis, anak perusahaan, ya kita sanak itu supaya menunjuk juga PSC sustainability-nya. Jadi kita ketuk pintu lah. Udah tolong Pak di-assign ini timnya yang bukan hanya membantu data untuk recording, bukan, Iya. tapi juga mereka sadar, Menginternalisasi. mereka juga kita bebaskan untuk punya program. Yang penting kita kasih rambu-rambunya, pilar erat saya tadi. Jadi kuncinya seperti itu. Dan untuk memonitor secara berkala itu penting untuk melakukan semacam forum, ya, diskusi, brainstorming gitu. Jadi karena kita memang harus mendasari pola pikir sustainability ini harus dengan open mind, ya, harus dengan keterbukaan. Meskipun posisinya di korporasi, di kantor pusat, kita nggak pernah mengambil posisi sebagai yang paling expert sebenarnya, sejujurnya. Kita sering kali belajar dari teman-teman di business unit. Karena study case mungkin ada di mereka juga. Exactly, benar sekali. Jauh sebelum kita bikin sustainability report, salah satu anak usaha Kalbe, PT Bintang 7, itu sudah punya program pembinaan petani jahe merah. Iya, memberikan manfaat, lalu ada capacity building-nya, lalu ada komitmen beli hasil panennya. Sustainable supply chain itu jadi bahan baku herbal untuk produk Kalbe. Itu sudah CSV. Dan itu sudah berjalan lama. Iya, sebelum konsep CSV ini lebih menjadi tren ya. Iya. Jadi framework dan best practice di lapangan itu hand in hand. Iya, harus selalu. Jadi penting untuk punya teman-teman yang juga punya passion atau penugasan yang sama di bidang sustainability di anak usaha. Ini merupakan kolaborasi dan koordinasi yang terus menerus mereka. Kolaborasi. Iya, kolaborasi. Gitu. Jadi kembali kita saling belajar, mereka teman-teman di unit ada yang belajar dari kami juga mungkin konsepnya, tapi ada juga kami juga belajar praktis dari teman-teman di business unit. Akhirnya bisa saling melengkapi. Itu sih jadi modal untuk internalisasi pemahaman CSV. Dengan pengalaman Pak Abi yang panjang tadi sudah bisa memberikan beberapa rambu-rambu ya, jadi soal kelembagaan, komitmen top management, kemudian soal deployment. Iya. Dan elaborasi di antara unit bisnis yang ada di Kalbe. Betul. Itu menjadi insight bagi teman-teman yang lain juga, Pak Abi. Ya. Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir, Pak Abi. Menurut Pak Abi, sektor kesehatan ini mengapa harus mengadopsi sustainability dan bagaimana trennya ke depan? Apakah harus atau seperti apa, Pak Abi? Betul. Industri kesehatan ya. Kita bicara industri kesehatan secara umum. Saya kira begini, yang menjadi tantangan adalah untuk memastikan mata rantai pasokan itu tetap terjamin. Oke. Prinsip yang mesti kita pegang adalah kalau kita ingin komit untuk secara sustain memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai misi perusahaan, maka keberlanjutan bisnisnya juga harus terus berjalan. Dan itu harus ditopang dari keberlangsungan mata rantai supply, bahkan lebih spesifik ke ketersediaan bahan baku. Ya, karena memang semua pemain di industri kesehatan itu adalah bagian dari global supply chain kan ya. Kita sangat memang bahan baku obat itu ada dari mana-mana pun gitu ya. Dan memang pada sampai saat ini belum bisa sebagian besar yang diproduksi secara lokal. Sudah ada, tapi belum bisa sebagian besar. Oleh karena itu kita juga belajar dari masa-masa sulit bagi kita semua ya, masa pandemi itu, COVID, bagaimana mengamankan pasokan bahan baku itu sendiri. Jadi ya, tapi dengan segala langkah yang telah dilakukan ya telah terbukti berhasil untuk bisa menjaga supply tadi sehingga bisa terus berkontribusi. Gitu. Nah, tantangan ke depan industri kesehatan juga mungkin dilihat tidak terlalu memiliki tanggung jawab yang mungkin cukup besar bagi lingkungan kalau dibandingkan dengan industri lain ya yang mungkin ekstraktif dan lain-lain. Tapi itu bukan berarti nggak boleh punya menjadi pengecualian, dan komitmen terhadap penjagaan lingkungan hidup adalah satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar.
Karena Jadi itu berdampak ke semua betul, sektor. betul. Jadi ESG itu tetap semuanya semua aspek itu harus dilakukan oleh industri kesehatan. Gitu. Tinggal yang menjadi prioritas yaitu tentu dibebaskan lah kepada setiap industri itu sendiri. Untuk betul-betul memilih mana isu yang paling material, Betul. paling signifikan bagi organisasi. Iya, betul sekali. Last statement mungkin Pak Abi, pesan untuk teman-teman yang baru start up, masuk pada isu berkaitan dengan sustainability, dan baru akan menerapkan sustainability dalam perusahaan dan organisasi masing-masing. Silakan Pak Abi. Baik, ya. Jadi bagi kita siapapun yang ingin memang berkontribusi bagi sustainability karena keberlanjutan adalah suatu hal yang memang inevitable ya, nggak bisa kita hindari, kita semua harus berperan. Jadi, mari kita semua itu berpikir bagaimana kita bisa berkontribusi bagi 3 aspek tadi, bagi lingkungan, sosial, dan penjagaan tata kelola. Oleh karena itu, memang dibutuhkan kemampuan untuk bisa berpikir secara seimbang, ya. Bagaimana kita memberikan manfaat sosial bagi pemangku kepentingan, tapi pada saat bersamaan juga memberikan manfaat bagi keberlangsungan bisnis atau perusahaan. Nilai tambah. Ya, seperti itu. Itu yang mesti menjadi dasar. Ya. Berpengalaman selama ini ya. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Abi untuk statement terakhirnya dan waktunya kita bisa diskusi hari ini. Dan sebagai salah satu perusahaan yang menjadi first mover untuk sustainability, tentu sustainability menjadi satu keniscayaan bagi industri kesehatan modern. Terima kasih banyak. Terima kasih.